Shalom, luar biasa. Saya masih di bukit ini di Kepulauan Yapen, Papua. Saya ada di puncak di atas tempat ketinggian, di tempat patung Yesus dibikin. Itu patung itu besar sekali, saudara. Saudara, saya coba balik supaya kita bisa lihat dengan baik kondisi patung itu. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur untuk karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang sedang terjadi, bahkan Tuhan berkarya sedemikian. Pada akhirnya saya harus sampai menuju ke Indonesia bagian timur yang ada di Papua. Perjalanan yang cukup panjang, tetapi bersyukur karena Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Saya teringat sekali ketika sebelum berangkat ada satu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam Roma 10 ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, luar biasa. Pada satu ketika sebelum saya berangkat, saya hanya berpikir, Tuhan, bagaimana apa yang harus dapat kami sampaikan kepada umat Tuhan di sana. Tapi sungguh hal yang luar biasa. Di perjalanan ketika kami sampai di sana, begitu banyak hal yang harus kami persiapkan, begitu banyak hal yang harus kami tata. Bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, kami bekerja sama. Kemudian di sana kita menyampaikan tentang seminar, tentang pelatihan-pelatihan maupun KKR secara bersama dan berseiring di dalam waktu yang satu minggu itu. Dan puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa, banyak umat Tuhan yang mulai terbuka hati dan pikirannya mengenai kebenaran firman Tuhan yang selama ini mereka hanya dalam bentuk formalitas, kegiatan ibadah rutinitas, tetapi bersyukur ketika firman Tuhan ini disampaikan, ketika dalam seminar itu pelatihan para pemimpin dan banyak orang mengikuti, kemudian KKR yang diadakan. Tuhan membuka hal-hal yang baru tentang kebenaran firman-Nya. Seperti dalam Roma 10 ayat 14 dan 15, jika tidak ada yang diutus, bagaimana kabar baik itu sampai kepada mereka? Bagaimana kabar baik kepada saudara kita yang ada di Papua? Bagaimana kabar kebenaran itu mereka akan mendengar? Selama ini mereka hanya melakukan aktivitas dan rutinitas. Selama ini mereka berpikir dengan ibadah, saudara-saudara kita dengan ibadah sudah percaya kepada mereka sudah cukup. Tetapi tidak. Begitu banyak hal yang harus kita bukakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka semua. Begitu banyak hal yang mereka harus mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika kami datang bersama-sama, kami mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan hal yang baru. Sehingga banyak hal yang mereka terima. Mereka bersaksi, puji Tuhan, saya baru mengerti tentang hal ini. Puji Tuhan, begitu banyak hal. Bahkan mereka mengatakan ini hal yang harus kami lakukan dengan baik. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sekalipun kau tidak bisa dipakai, Tuhan harus memberitakan Injil kemanapun engkau melangkah. Tapi dukung setiap orang, setiap hamba-hamba Tuhan yang sedang melangkah, yang memberitakan Injil. Percayalah bahwa Injil tidak pernah sia-sia. Ketika Injil diberitakan, akan mengubahkan banyak orang, akan membukakan wawasan-wawasan baru, pengenalan-pengenalan yang baru tentang pengenalan akan Tuhan. Umatku binasa ketika tidak mengenal Tuhan dalam Yesus. Dikatakan demikian. Nah, oleh karena itu, kita harus semakin hari dalam kehidupan kita belajar mengenal Tuhan, baik dari hari-hari kita, baik dari kegiatan kita. Hari-hari kita mulai mengenal, membuka kebenaran firman, sehingga kita mulai mengerti betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada sesuatu yang membuat kami sebagai hamba Tuhan yang diutus ini oleh Tuhan untuk menjadi takut dan gentar. Sekalipun banyak hal tantangan yang kami hadapi, kami tidak pernah gentar. Begitu banyak tantangan, kami harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik tenaga, waktu,
baik juga tentang keuangan kami harus persiapkan, sekalipun dengan keterbatasan. Tetapi kalau Tuhan sudah mengutus kami, Tuhan mengatakan kalau tidak ada yang diutus, bagaimana mereka akan mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Oleh karena itu kami mengambil langkah. Secara pribadi saya juga mengambil langkah. Tidak ada yang bisa menghalangi perjalanan kami, sekalipun dalam keterbatasan kami tentang banyak hal, baik tentang biaya dan semuanya. Tidak akan ada yang membatasi. Sebelum berangkat saya sedikit bersaksi. Dengan keterbatasan dana yang ada, anggaran. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirim orang-orang sehingga mereka melihat ternyata Tuhan kirim berkat melalui hamba-hambanya. Sehingga dipakailah mereka. Sehingga apa yang terjadi, kami bisa melayani Tuhan di Papua. Di Kepulauan Yapen, puji Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Percayalah pada akhirnya suatu ketika Alkitab tidak akan ada lagi. Yang tertulis tidak akan ada lagi. Hanya firman Tuhan yang menjadi daging. Itulah firman Tuhan yang hidup. Hanya orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan mereka, firman itu melekat ke dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak takut dan gentar. Sehingga tidak mereka menjadi canggung. Iman mereka tidak rontok. Tetapi mereka tetap semangat melayani Tuhan. Mereka tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Haleluya. 2,000 years later.